Selamat pagi, kita bertemu lagi dengan Pak Adian dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Ya, sebelumnya Assalamualaikum, hebat apa kabar? Baik. Assalamualaikum, hebat apa kabar? Baik. Assalamualaikum, jawabnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, hebat apa kabar? Baik. Ya, aku yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai tentang bab menyambut usia balik, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan biologi. Ya, oke, sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas Mas Bian coba untuk memimpin temannya untuk berdoa. Silakan Mas Bian. Oke, Pak. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Amin. Ya, mudah-mudahan dalam kita belajar kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya. Oke, Mas Bian, selanjutnya kita murojaah untuk kelas 4. Kita murojaah dengan surat Al-Kautsar. Mas Bian, monggo bisa mengkoordinasikan dengan temannya untuk bareng-bareng membaca surat Al-Kautsar. Yo, Mas Bian. Mari kita membaca surat Al-Kautsar bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Ya, terima kasih Mas Bian yang sudah memimpin temannya. Oke, selanjutnya kita coba nyanyikan dimensi profil pelajar Pancasila. Sudah hafal semuanya ya? Oke ya. Ya, di dalam itu ketiga kita akan menyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan gotong royong mandiri, Oke, kita nyanyi tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya coba ayo anak-anak kelas 4 semuanya perhatikan dan amati ya gambar yang ada di depan layar kamu. Coba ayo anak kelas 4 berada di fase manakah kalian pada ilustrasi gambar tersebut? Ayo berada di urutan yang mana? Ayo tentunya kelas 4. Iya, benar sekali ya, berada di urutan yang keempat. Ya. Apakah sudah balik? Belum, Kelas Pak. 4. Belum, Pak. Oke ya, kita akan belajar ya mengenai tentang tanda-tanda balik. Nah, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan nanti kelas 4 peserta didik mampu mengenali tanda-tanda balik atau kedewasaan dalam pandangan ilmu fikih dan biologi dengan benar melalui diskusi kelompok. Tujuan pembelajaran ya. Selanjutnya coba kelas 4. Coba nih ada pertanyaan untuk dijawab bareng-bareng. Apakah aku sudah balik kelas 4? Tentunya belum ya. Ya, belum balik. Nah, hati-hati, Pak. tahu apa itu balik? Tahu, Pak. Oke, nanti akan belajar balik itu ya, itu berasal dari bahasa Arab atau balago yang berarti sampai. Nah, secara istilah balik artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Nah, balik menjadikan salah satu masa seseorang telah
wajib menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oke ya. Kemudian anak-anakku yang dirahmati Allah, pada selanjutnya kita akan melihat ya penyajian masalah. Nah, tentu kamu akan dihadapkan suatu masalah dengan apa itu tanda-tanda balik ya. Kelas 4 mampu mengidentifikasikan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan biologi bagi laki-laki dan perempuan. Nah, ya masalahnya itu ya nanti ya. Oke, kita pembagian kelompok. Kelompok yang pertama dari Mbak Novi, Mbak Nurul, Mbak Intan, dan Mas Dian. Dan kelompok 2 ada Mbak Fitri, ada Mbak Nur, ada Mbak Rantini, dan ada Mbak Leli. Dan kelompok 3 ada Mbak Aisyah, ada Mbak Latifah, ada Mbak Mumpuni, dan ada Mas Arifin. Nah, kita akan lanjut membahas ke materi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Coba dilihat di sini. Nah, yang laki-laki ini coba dilihat. Nah, mengalami apa ini coba diamati? Mimpi basah atau ihtilam. Nah, mimpi basah itu dialami oleh laki-laki. Itu ketika ngompol pada waktu malam hari, keluarnya itu bukan air pipis ya, air kencing ya, tapi apa? Air yang kental kayak air liur gitu ya. Nah, itu namanya air sperma. Nah, kemudian yang perempuan itu mengalami apa? Haid atau menstruasi. Iya, atau menstruasi lebih jelasnya nanti bisa tanya ya di rumah, tanya sama ibunya. Nah, pasti kalau punya ibu, nah punya kakak, nah bisa tanya sama kakaknya atau sama ibunya yang sudah dewasa. Apa tuh itu menstruasi, Bu? Nah, boleh ditanyakan di rumah. Nah, haid artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Arti menurut istilahnya dia itu darah yang keluar dari rahim perempuan dalam waktu tertentu, bukan karena melahirkan atau darah penyakit atau darah yang keluar terus-menerus. Oke. Nah, selanjutnya kita amati bareng-bareng lagi ya tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ternyata kalau laki-laki itu ada tanda-tandanya. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi pada laki-laki. Ya, perubahan fisiknya meliputi ya tumbuhnya apa? Apa? Iya, benar. Kumis, tumbuhnya Kumis, jambang, rambut pada ketiak, Pak. ya, terus pelan-pelan. Tumbuh jakun. Ya, pada kemaluan, tumbuhnya jakun, badannya semakin kekar, berotot. Nah, lihat ya Mardian. Nah, kayak begini. Nah, kalau sudah punya otot, nah, dia berarti masuki masa tanda-tanda balik. Mungkin bagi laki-laki suaranya terdengar berat. Perempuan berbeda dengan laki-laki, pasti ada perbedaan. Nah, perubahan fisik meliputi tubuhnya, yaitu pada tumbuhnya rambut pada ya kemaluan, pinggulnya mulai melebar, dadanya membesar, maaf ya, suara terdengar merdu, kemudian mengalami yang namanya menstruasi atau haid. Nah, keduanya juga mempunyai peningkatan nafsu makan. Nah, maamnya lebih banyak dan tumbuhnya cepat ya. Pertumbuhannya cepat sehingga aktivitasnya semakin gesit dan cepat. Nah, setelah materi yang diberikan Pak Ardian sedikit, nah kita coba untuk berdiskusi seperti kelompok yang sudah dibagikan. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, yang pertama, diperhatikan baik-baik ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dari potongan kertas tersebut, siswa dapat dua ya. Dapat 2, nanti setiap siswa dapat dua potongan kertas. Ya. Nanti diacak. Kemudian diamati selama 2 menit. Nah, itu boleh diingat, boleh dicatat, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu, setiap kelompok mengomunikasikan dengan teman kelompoknya. Kemudian didiskusikan dari semua aktivitas kelompok. Kemudian kelompok menjawab rumusan masalah yang sudah kita rumuskan di
di awal. Nah, setiap kelompok membuat laporan atas jawaban dari rumusan masalah, kemudian dipresentasikan di depan ke kelas. Oke, silakan. Ini jadi setiap orang 2 menit ya. Jadi ini ada waktu 10 menit ya. Dan beri waktu 10 menit untuk mengamati potongan setiap potong-potongannya. Jadi untuk diingat. Ya, oke. Sudah 10 menit ya. Silahkan nanti dikomunikasikan dengan temannya. Nah, oke. Ya, ada yang sudah selesai? Halo, kelompok 1 sudah selesai? Mas Dian sudah selesai kelompoknya? Sampun, Pak. Sudah selesai. Oh iya, ya. Sambil menunggu di kelompok yang kedua dan ketiga. Kelompok kedua sudah selesai. Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Kelompok 3 sudah selesai belum ya? Sudah, Pak. Sudah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Oke, selanjutnya coba kita ya sesuai dengan urutan sudah diurutkan. Untuk kelompok pertama coba memaparkan hasil diskusi dengan kelompoknya ya yang diketuai oleh Mas Bian ya. Coba Mas Bian presentasi silahkan. Oke, Pak. Berdasarkan rumusan masalah dapat diidentifikasikan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan biologi bagi laki-laki dan perempuan. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi laki-laki ihtilam atau mimpi basah berumur 15 tahun. Bagi perempuan haid berumur 15 tahun. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Bagi laki-laki tumbuhnya kumis, Pak, janggut, jenggot, tumbuhnya rambut pada ketiak dan kemaluan. Bagi perempuan, haid, dada membesar, tumbuh rambut pada ketiak dan kemaluan. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Ya, plus buat kelompok 1 yang menyelesaikan. Waktunya istirahat, Pak. Oh, sudah istirahat? Iya, Pak. Iya, oke ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai tentang kewajiban mandi wajib bagi yang beradas besar. Hari ini dengan berdoa, dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. 1, 2, 3, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Wa wallahu taufiq wa ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.